Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas MN22D. Di sini kami akan mempresentasikan hasil perhitungan data analisis regresi linear berganda kelompok kami yang berjudul Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Minat Konsumen Produk MISU di kalangan mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2023. Sebelum memulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan saya Rati Ramadhani, lalu ada Asmia Dwi Ainun, Fitri Nopiola, dan Gilang Firgianto MP. Kali ini kami akan melakukan uji analisis regresi linear berganda. Berbeda dengan analisis regresi linear sederhana yang sebelumnya yang kelompok kami sudah lakukan. Pada regresi linear berganda ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terkait. Variabel bebas yang kami teliti kali ini yaitu pengaruh harga dan kualitas produk terhadap variabel terkait atau minat konsumen. Dalam mengumpulkan data, kami menggunakan metode penelitian sober kuesioner sebanyak 32 responden. Berikut adalah tabulasi data atas akumulasi jawaban kuesioner yang telah kami buat. Karena data yang kami gunakan adalah data primer, maka harus dilakukan uji validitas, reliabilitas, normalitas, dan linearitas terlebih dahulu. Yang pertama kami lakukan yaitu adalah uji validitas dan reliabilitas variabel X1. Berikut terdapat tabel item statistik, tabel pengujian, dan uji reliabilitas, di mana dapat disimpulkan bahwa data reliable karena nilai R alpha lebih besar daripada R table, sehingga data dapat digunakan. Lalu kita melakukan uji validitas dan reliabilitas variabel X2. Berikut terdapat tabel item statistik, tabel pengujian, dan uji reliabilitas, di mana dapat disimpulkan bahwa data reliable karena R alpha juga lebih besar daripada R table, sehingga dapat digunakan. Selanjutnya kita melakukan uji validitas dan reliabilitas variabel Y, yang dimana terdapat tabel item statistik, tabel pengujian, dan uji reliabilitas, dan dapat disimpulkan bahwa data reliable juga karena nilai R alpha lebih besar dari R table, sehingga data dapat digunakan. Selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik, yang dimana kita melakukan uji normalitas. Berikut adalah tabel statistik, dan dapat disimpulkan bahwa hasil uji asumsi klasik yaitu normal karena 0,802 lebih besar daripada 0,05. Kita melakukan uji linearitas. Berikut adalah tabel statistik. Dilihat dari output di atas, nilai linearity pada hubungan antara X1 atau harga dan X2 atau kualitas produk dengan Y atau keputusan pembelian sama-sama bernilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan kedua variabel bebas tersebut memiliki hubungan yang linear dengan variabel terkait atau harga dan kualitas produk berhubungan linear dengan keputusan pembelian. Setelah data terbukti valid, reliable, normal, dan linear, barulah kita bisa lanjut ke analisis regresi linear berganda. Dalam analisis regresi linear berganda ini terdapat dua hubungan yang perlu diuji. Yang pertama yaitu hubungan parsial, artinya hubungan X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Yang kedua hubungan simultan, artinya hubungan X1 dan X2 terhadap Y. Yang tahap pertama dalam analisis regresi linear berganda yaitu menentukan persamaan regresinya. Berdasarkan hasil output regression didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan min 0,55 plus 0,818 X1 plus 0,191 X2. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di understal koefisien, di mana hasilnya ada A1
sama dengan angka konstan pada understated Bayes coefficient. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar min 0,555. Ini dapat diartikan bahwa keputusan pemilihan atau variabel Y akan bernilai min 0,555 min 0,555 apabila variabel harga dan kualitas produk atau variabel X1 dan X2 bernilai konstan atau 0. Yang kedua, B sama dengan angka koefisien regresi harga dan kualitas produk pada understated coefficient. Dalam penelitian ini, variabel harga memiliki koefisien regresi sebesar 0,818. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satuan variabel harga dengan asumsi variabel lain tetap, maka keputusan pembelian akan menaikkan sebesar 0,818. Dalam penelitian ini, variabel kualitas produk memiliki koefisien regresi sebesar 0,191. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel kualitas produk dengan asumsi variabel lain tetap, maka keputusan pembelian akan menaikkan sebesar 0,191. Pada uji hipotesis hubungan parsial ini terdapat dua cara. Satu, membandingkan nilai signifikansi dengan alfa 0,05. Hasilnya bisa dilihat dari hasil output SPSS pada tabel koefisien signifikansi. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai signifikansi berpengaruh jika nilai signifikansi lebih dari alfa 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikansi kurang dari alfa 0,05. Hasil dan keputusan pengujian X1 terhadap Y diketahui nilai signifikansi pada pengujian X1 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa harga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Pengujian X2 terhadap Y diketahui nilai signifikansi pada pengujian X2 terhadap Y adalah sebesar 0,025 lebih dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas produk juga memiliki pengaruh terhadap kualitas pembelian. Membandingkan nilai hitung dengan tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai hitung kurang dari tabel, tidak berpengaruh jika nilai hitung lebih dari tabel. Rumus untuk menghitung tabel diketahui N sama dengan 32 jumlah sampel, alfa sama dengan 0,05. DE penyebutan N minus 2 pembilang A per 2. 32 diambil 2 dibagi 0,025 sama dengan 30. 30 dibagi 0,25 sama dengan 2,042. Hasil dan keputusan pengujian X1 terhadap Y diketahui nilai T hitung dan tabel pada pengujian X1 terhadap Y adalah sebesar 9,389 kurang dari 2,042. Sehingga dapat dikatakan bahwa harga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. 2. Pengujian X2 terhadap Y diketahui nilai signifikansi pada pengujian X2 terhadap Y adalah sebesar 2,360 kurang dari 2,042, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas produk juga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Penjelasan kurva T berikut ini jika digambarkan dengan bentuk kurva T hitung X1 dan X2 berada di area penerimaan, maka dapat dikatakan pada uji hubungan parsial ini X1 berpengaruh terhadap Y dan X2 berpengaruh terhadap Y. Pada dua variabel ini, HA diterima dan HO ditolak. Berikut merupakan tabel kurva uji T. Pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. HO tidak ada pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk mixu. HA ada pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk mixu. Membandingkan nilai signifikan dengan alfa. Kriteria keputusan hipotesis nilai signifikan. Jika nilai signifikan
kurang dari 0,05 itu berpengaruh. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 itu tidak berpengaruh. Kemudian ada hasil dari keputusan. Diketahui nilai signifikan pada uji simultan X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa harga dan kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian. X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Hubungan parsial X1 adalah harga. Besar R korelasi pada variabel X1 adalah 0,957 sehingga dapat dikatakan sebagai korelasi positif kuat. Dikatakan korelasi kuat karena 0,957 berada di antara 0,5 sampai dengan 1,0. Arah korelasi dari data kami adalah positif, di mana ketika X naik maka Y naik, dan ketika X turun Y juga turun, atau bisa juga dikatakan searah antara variabel bebas dan variabel terikat. X2 kualitas produk. Besar R korelasi pada variabel X2 adalah 0,846 sehingga dapat dikatakan sebagai korelasi positif kuat. Dikatakan korelasi kuat karena 0,846 berada di antara 0,5 sampai dengan 1,0. Arah korelasi dari data kami adalah positif, di mana ketika X naik maka Y naik, dan ketika X turun Y juga akan turun, atau bisa juga dikatakan searah antara variabel bebas dan variabel terkait. Hubungan simultan. Data untuk koefisien korelasi pada hubungan simultan. Hasil outputnya hanya satu, yaitu korelasi antara X1 dan X2 terhadap Y. Besar R korelasi pada variabel X1 dan X2 adalah 0,964 sehingga dapat dikatakan sebagai korelasi positif kuat. Dikatakan korelasi kuat karena 0,964 di antara 0,5 sampai dengan 1,0. Arah korelasi dari data kami positif, di mana ketika X naik maka Y naik, dan ketika X turun Y juga akan turun. Katakan searah antara variabel dan variabel bebas dan variabel terkait. Analisis koefisien determinasi. Dari data output di atas diketahui bahwa R2 sebesar 0,929, artinya kontribusi harga X1 dan kualitas produk X2 terhadap keputusan pembelian produk Mixu adalah 92,9% dari 7,1%. Sisanya adalah hasil dari variabel yang tidak diteliti. Nilai F hitung dengan F tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F. Jika nilai F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka itu berpengaruh. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, itu tidak berpengaruh. Hasil dan keputusan. Cara menghitung F tabel. 32 dikurang 2 dibagi 2 min 1 sama dengan 30 dibagi 1. Hasilnya adalah 4,17. Diketahui nilai F hitung adalah sebesar 191,123 dengan F tabel 4,17. Maka 191,123 lebih besar daripada 4,17. Sehingga dapat dikatakan bahwa harga dan kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian. X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.